Halo pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Smart City jangan sekedar gengsi. Era keterbukaan global dengan teknologi digital memacu semua kalangan merekomendasikan keterbukaan informasi dalam setiap kegiatannya. Apalagi kegiatan yang sumber dananya dari publik atau kegiatan pemerintah. Keterbukaan menjadi domain pencapaian. Wujudnya kota-kota di Indonesia berlomba membuat program Smart City mengadopsi kemajuan itu. Secara gamblang, definisi Smart City alias kota cerdas merupakan suatu konsep perencanaan, penataan, dan pengelolaan kota yang saling berkaitan dalam semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup warga. Tentunya keterbukaan informasi tetap memegang peran penting untuk melakukan hal ini. Setidaknya 5 kota perintis Smart City di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, DI Yogyakarta, dan Boyolali. Tentunya kota itu menerapkan 6 syarat pembentukan kota cerdas, yakni Smart Governance atau pemerintahan cerdas, Smart Society, masyarakat cerdas, Smart Living, kehidupan cerdas, Smart Economy, ekonomi cerdas, Smart Environment atau lingkungan cerdas, dan Smart Branding atau stigma cerdas. Untuk membentuk kota cerdas itu butuh infrastruktur digital, mulai dari akses internet, ragam aplikasi layanan pemerintah, dan yang menyangkut hajat hidup warga kota. Semua dirancang dan dipersiapkan sebelum menetapkan kota menjadi Smart City, seperti Kota Bandar Lampung yang kini menyiapkan diri sebagai kota cerdas, sehingga Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda setempat meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mengaktifkan website sekaligus mengawasi situs pemerintah yang jarang atau tidak mengupdate informasi. Update informasi menjadi hal penting dalam konsep pembangunan yang menjadi komitmen seluruh wali kota se-Indonesia. Hal itu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan keterbukaan informasi kinerja. Kini Bandar Lampung memulai membuat aplikasi digital untuk kemudahan pelayanan mulai dari e-budgeting, e-billing untuk bayar pajak, Disduk Capil, ada aplikasi permen manis. Untuk fasilitas infrastruktur, dirancang gedung 10 lantai itu menelan biaya 35 miliar rupiah untuk pusat informasi digital. Semua layanan akan ditempatkan di satu gedung untuk mempermudah akses layanan digital bagi masyarakat. Segala fasilitas itu juga telah ditunjang dengan akses internet. Apalagi pemerintah Provinsi Lampung menargetkan seluruh wilayah di Lampung bebas blank spot, sehingga makin mudah Pemkot mengoperasi segala hal yang berkaitan dengan syarat Smart City. Tinggal keseriusan Pemkot untuk terbuka dalam setiap programnya yang dapat diakses luas masyarakat melalui aplikasi digital. Program Smart City bertujuan untuk memberi layanan terbaik pemerintah ke masyarakat sebagai indikator smart government. Lebih jauh, layanan dalam pemerintah yang cerdas adalah dalam keterbukaan informasi sehingga tidak ada lagi program siluman yang disembunyikan. Publik dapat mengakses setiap program pembangunan yang dijalankan, termasuk nilai dan siapa yang mengerjakan. Keterbukaan juga tidak sekedar itu. Lebih jauh dalam hal aspirasi juga harus bisa diakomodasi melalui aplikasi digital, sehingga setiap masukan warga tentang pembangunan dapat diterima. Tinggal seleksi prioritas yang dilakukan pemegang kepentingan. Jangan sampai perencanaan pembangunan tidak memenuhi apa yang diinginkan warga. Justru dilakukan dengan mengikuti ego monumental elit di pemerintahan yang justru menjadi harapan palsu dari semangat keterbukaan pada konsep Smart City. Akhirnya, konsep untuk kota modern itu hanya sekedar memenuhi gengsi pejabat tanpa mengena pada esensinya.
Oke Mbak Cici, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Iya, baik. Lampung Pos kali ini mengangkat tentang Smart City ya. Program terbaru sebenarnya sih dari tahun 2020. Kemudian program Smart City ini diperuntukkan bagi kota-kota besar dalam pengelolaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dan Bandar Lampung ya dan Kota Metro juga menuju untuk program Smart City. Tujuannya itu sebenarnya memberikan pelayanan prima, kemudian juga penataan dan pengelolaan kota yang efisien dan dengan mengenal teknologi. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada, ya, kemudian dikelolanya sehingga memberikan hal-hal positif, baik itu bagi kotanya, bagi masyarakatnya, dan bagi lingkungannya. Jadi penerapan teknologi menjadikan sebuah kota yang cerdas. Oke, itu adalah tujuannya atau nanti manfaatnya ketika Bandar Lampung ataupun kota-kota besar lainnya sudah menjadi smart city. Nah, lalu sebenarnya apa Mbak Cici syaratnya atau apa yang harus disiapkan agar bisa terwujud smart city ini? Ya. Kalau merujuk pada konsepnya Smart City ini ada 6 ya, 6 konsep. Itu pertama itu tentang kota cerdas sendiri, kemudian pemerintahan yang cerdas, kemudian masyarakat yang cerdas, tentu kemudian ekonominya juga, tidak lupa juga tentang lingkungan dan juga image dari kota itu sendiri. Jadi di sini hal yang terpenting adalah inovasi, kemudian pendekatan teknologi. Itu infrastruktur yang harus pertama kali diadakan atau ada untuk menuju smart city. Oke, lalu seperti apa Mbak Cici melihat hal ini? Sudah siapkah Kota Bandar Lampung dan juga Kota Metro untuk infrastruktur ini sendiri? Ya, mau tidak mau itu harus disiapkan karena program ini memang tujuannya bagus ya untuk peningkatan pelayanan, kemudian menjadi terintegrasi pengelolaan kotanya. Itu yang menjadi tujuan dari Smart City itu sendiri. Oke, jadi mau tidak mau kita itu semua harus disiapkan ya. Oke, kita jeda sejenak Mbak Cici, nanti kita lanjut kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.